segala kelemahan kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur terima kasih buat apa yang telah Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini kami masih boleh menikmati kehidupan. Tuhan, kami akan melakukan rekaman ibadah yang akan ditayangkan pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, memampukan kami dari segala kekurangan kami, lengkapi kami dengan apa yang Tuhan berikan lewat talenta di dalam diri kami masing-masing. Berkati liturgi singer maupun pemain musik, demikian juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Biarlah kuasa Roh Tuhan senantiasa ada di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya anak ibu. Apa kabarnya? Ibu harapkan kabar anak-anak ibu semua yang ada di rumah tetap sehat. Pagi ini kita akan melakukan ibadah pagi. Nah, sebelum kita memulai ibadah pagi kita mau berdoa dulu, mau saat teduh. Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya lipat tangannya. Nah, anak ibu, hari ini kita mau bernyanyi, kita mau menggerakkan anggota tubuh kita. Kita akan bernyanyi pagi ini, Saya Laskar Kristus. Buat kebaikan-Mu di mana di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siswa-siswi TK SD Metodis 10 Gawan melaksanakan ibadah pagi kami Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami ini, agar ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan buat semua anak-anak didik kami yang saat ini mengikuti ibadah ya Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita anak-anak didik kami Tuhan, kiranya Engkau kabulkanlah Tuhan, dan Engkau berikan mereka Tuhan tetap semangat belajar. Tuhan Yesus, banyak segala dosa yang kami lakukan maupun sengaja dan tidak sengaja. Kiranya Engkau hapuskan Tuhan dosa-dosa kami agar tidak menjadi penghalang berkat bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak ibu, kita akan mengangkat lagu pujian kita yang kedua, yaitu Akulah Pahlawan Kecil.
Shalom. Sebelum kita mendengarkan kabar sukacita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dengan segenap hati oleh karena kemurahan Tuhan yang menjamah hidup kami, yang telah memberikan kepada kami kebangkitan Yesus sebagai kemenangan. Bukti iman kami itu adalah nyata. Bapa, kami berterima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami dimanapun kami berada untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Berkati setiap hati, tolong kami supaya mempunyai roh yang hidup daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang sedang kami bicarakan, apa yang sedang kami dengar, supaya itu akan menjadi pertumbuhan iman dalam kehidupan kami, menuju kepada kehidupan di mana kami menjadi berkat dan memberkati kepada siapa saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, dan berikan kepada kami kekuatan untuk fokus kepada tujuan, yaitu merasakan dan menikmati kemenangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Cita sekali kita boleh hari ini merasakan betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Hari ini saya mau menyampaikan satu kabar sukacita yang terus menyala-nyala di dalam hati saya, dan itulah yang menjadi alasan sehingga hari ini kita semua ada di tempat ini, sehingga hari ini kita ada bersama-sama dengan mengandalkan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab dan membaca apa yang tertulis di dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita membacanya dengan suara yang nyaring. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat yang terakhir saya ulang sekali lagi. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian firman Tuhan. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah hadir dalam peristiwa yang dialami Tuhan Yesus
Mulai daripada malam harinya dia ditangkap, sampai kepada puncaknya akhirnya dia disalibkan dan dikuburkan. Dan hari ini kita mendengar kabar baik, kabar sukacita, kabar kebangkitan Kristus. Saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa berita kebangkitan Tuhan Yesus ini telah membagi dua kalender yang ada kita pegang sekarang, yaitu kalender Masehi. Di mana sampai dengan tahun sebelum kebangkitan itu dikenal dengan kalender sebelum Masehi. Namun sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, maka dimulailah sejarah baru, yaitu tahun sesudah Masehi. Ya, tahun sesudah Masehi. Biasa juga kita dengar tahun S hurufnya kecil lalu M-nya besar, maka itu adalah menyatakan tahun sebelum Masehi, yaitu sebelum kebangkitan Kristus. Dan juga tahun yang dikatakan S, M, itu sama-sama huruf besar, biasa disebut juga dengan tahun sesudah Masehi yang ditetapkan setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dari sanalah beranjak sampai sekarang hitungan tahun 1 Masehi, 100 Masehi, 1000 Masehi, 1900 Masehi, 1099 Masehi, 2000 Masehi, sampai sekarang kita sudah berada pada tahun 2022 Masehi. Jadi peristiwa yang kita bicarakan sekarang adalah peristiwa yang terjadi 2022 tahun yang lalu. Namun terasa segar dalam ingatan kita. Karena apa? Karena ada dua hal yang selalu membuat berita itu sepertinya baru terjadi beberapa puluh tahun. Baru terjadi beberapa waktu yang sebelum ini, dalam waktu yang sangat dekat. Itu karena ada apa? Karena ada dua hal. Yang pertama adalah karena ada pengabaran Injil yang terus-menerus dilakukan oleh gereja, di mana firman Tuhan ini dibicarakan, dan ini juga sudah teratur seperti satu peristiwa yang kita peringati secara tahun-menahun. Dalam satu tahun ada peringatan-peringatan hari-hari yang bersejarah ini, dan kita hadir di sana. Jadi kenapa? Sama karena ada pemberitaan firman Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa? Sepertinya peristiwa ini baru saja terjadi. Dan bahkan kita bisa mendramakannya, ya, membawakannya dengan dasar daripada kebenaran firman Tuhan. Lalu kita visualisasi sesuai dengan kondisi dan konteks kita pada zaman ini. Itu yang pertama. Karena ada pemberitaan Injil. Kabar baik yang terus diberitakan. Dan gereja-gereja bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik seperti ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah satu hal yang membuat kita berbahagia karena kita bisa membaca, mendengar, dan memahami firman Tuhan. Hal yang kedua yang menyebabkan berita ini adalah berita yang tertransfer dalam pemikiran kita, dan sepertinya bisa kita lihat seperti dalam satu tayangan video di mana kita hadir juga dan mengalami peristiwa ini adalah karena penyertaan Roh Kudus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu akan menerima roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, maka roh itu juga mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita. Sepertinya kita juga, bukan sepertinya,
maka kita boleh mengalami peristiwa-peristiwa ini yang dulunya kita tidak lihat, ada tampil dalam pemikiran kita. Jadi di sanalah ada satu gelombang di mana firman Tuhan yang kita baca, ada Roh Kudus yang memberikan inspirasi, menunjukkan kebenaran apa yang di dalam firman Tuhan itu dimeteraikan dalam hidup kita dan kita mengalami, maka itulah yang sekarang kita miliki dengan disebutkan dengan pertumbuhan iman yang mengarah kepada kedewasaan. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua, kita bisa memahami pertumbuhan iman kita sebagaimana satu tumbuhan yang ditanam mulai dari bibit sampai kepada boleh menghasilkan bibit pada masanya. Jadi itu secara terus-menerus, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak putus-putusnya. Jadi hari ini saya memberitakan Injil kepada Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian. Nah, kamu juga pada masa sekarang dan masa yang akan datang diajak dan dipanggil dan secara langsung juga akan memberitakan Injil kabar baik ini kepada orang lain juga. Jadi inilah yang disebut dengan mata rantai penginjilan yang terus boleh bersinambungan. Nah, lalu apa yang sedang kita bicarakan pada saat ini? Yang kita bicarakan pada saat ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan, di mana pada saat itu Tuhan Yesus juga mati di kayu salib, diturunkan dari sana, karena tidak boleh ada mayat yang tergantung di salib pada hari Paskah. Paskah yang dimaksud masih kepada Paskah memperingati pembebasan orang Mesir keluar dari orang Israel keluar dari penjajahan Mesir. Lalu tidak ada mayat yang boleh bergantungan di kayu salib, di mana kayu salib pada saat itu adalah merupakan satu tradisi di mana orang-orang berdosa sebelum Yesus pun sudah ada yang disalibkan, ya. Namun Tuhan Yesus disalibkan bukan karena dosanya. Kalau yang lain disalibkan karena dosanya. Tapi Tuhan Yesus disalibkan karena dia bukan berdosa, tapi karena dia menanggung dosa seluruh isi dunia. Maka Yesus pun dikuburkan. Pintu yang terbuat dari batu yang begitu besar dan berat digulingkan. Namun apa yang dikatakannya pada hari ketiga dia akan bangkit. Benar, Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, dia mengalahkan maut. Lalu pemberitaan ini berbicara di daerah Korintus. Korintus ini pada masa perjanjian baru sekitar tahun 50-an itu sudah menjadi satu daerah yang maju. Ya, dari berbagai tempat orang-orang datang ke daerah Korintus. Ya, karena Korintus ini juga adalah daerah di laut, maka kehidupan di sana juga bercampur baur. Ada banyak orang yang datang ke sana. Paulus lebih kurang 18 bulan tinggal di Korintus dan di sana dia menyebarkan Injil, mengambil murid-muridnya, melatih murid-muridnya, membentuk jemaat-jemaat yang ada di sana sehingga dia selama 18 bulan berada di daerah ini. Dia pun sudah menyebarkan Injil kemana-mana. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sana. Namun, seperti yang saya katakan tadi, daerah Korintus ini adalah daerah yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai macam. Dan orang-orang itu juga bukan hanya datang sebagai saudagar atau pelancong, mereka juga adalah orang-orang yang menyebarkan berbagai-bagai agama-agama. Ya, berbagai aliran-aliran disebarkan juga di sana sehingga mulailah ada persinggungan, ya, mulailah ada benturan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang belum percaya dan orang yang datang dari berbagai tempat
tinggal berusaha dan melakukan pekerjaannya di kota Korintus, mereka mengalami satu kemunduran iman karena pengaruh-pengaruh yang terjadi. Kalau pada mulanya sekitar tahun sebelum tahun 50-an, daerah Korintus begitu kuat dengan Injil. Namun sekitar tahun 50 sampai 56 mulailah terjadi kemerosotan iman, kemerosotan moral. Ada kemunduran-kemunduran yang terjadi di sana berkat daripada aliran-aliran yang ada di sana. Ini adalah merupakan puing-puing tempat di mana penyembahan-penyembahan kepada berhala, di mana mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan seks bebas, dan juga mereka ada perselingkuhan, kemudian dosa, tinggal dalam kegelapan, menghalalkan segala cara, dan mereka juga tidak hanya beribadah kepada satu Allah. Bahkan terakhir, mulai ada persinggungan kepada persoalan yang menyebabkan sehingga adanya kecurigaan atas kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Ya, itulah yang tersebar di sana. Pemikiran-pemikiran orang dengan bahasa-bahasa filsafat, dengan bahasa-bahasa yang mengacu kepada logika. Mereka sudah sampai kepada pemahaman yang memikirkan bahwa sebenarnya Kristus itu tidak dibangkitkan. Sehingga mulailah ada kekacauan, ada juga di sana yang berpikir bahwa Kristus itu tidak dibangkitkan. Namun puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Tuhan tetap bekerja. Roh Tuhan tidak mengizinkan adanya kesesatan dan penyesatan di mana orang-orang percaya dulunya mereka sudah mulai bergeser imannya dari ketidakpercayaan kepada kepercayaan Kristus yang diberitakan Paulus lebih kurang 18 bulan dan kelanjutannya yang dilakukan oleh murid-muridnya, sehingga sampai pada saat di mana nas firman Tuhan ini dikirimkan kembali kepada jemaat yang ada di Korintus, Paulus mau meneguhkan kembali iman mereka bahwa Kristus itu sungguh dibangkitkan. Paulus menceritakan pengalamannya yang dulu dia adalah antikristus dan ditangkap oleh Kristus melalui satu penglihatan di mana pada saat itu dia sedang dalam keadaan buta oleh karena dosa dan kejahatannya. Namun dia disembuhkan, dicelikkan matanya, dan dia menjadi seorang pekabar Injil yang luar biasa. Dan dia juga memberikan kesaksian itu kembali, mengingatkan orang-orang percaya yang ada di sana. Sehingga apa yang mereka rasakan, mereka mulai lagi bergeser kepada kebimbangan. Biasa itu. Ya, dalam setiap zaman selalu saja ada kebimbangan. Pada masa COVID mulai terjadi, banyak orang kebimbangan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu mati. Tuhan itu tidak bangkit. Kalau Tuhan bangkit, mengapa dia membiarkan begitu banyak orang-orang yang mati oleh karena virus ini? Ya. Namun menurut ahli-ahli kesehatan dan ahli-ahli sejarah, bahwa dulunya dengan jumlah orang yang tidak sebesar pada masa sekarang ini, kalau sekarang kan udah miliaran ya, 5 miliar lebih. Kalau dulu juga dalam hitungan orang masih 2 miliar. Ada juga wabah yang merenggut banyak jiwa. Maka itu mungkin lebih kurang setara dengan jumlah orang yang saat ini sudah 5 miliar lebih. Pada saat itu juga orang berpikir Tuhan itu mati, Tuhan itu di mana? Kok Tuhan itu tidak bekerja? Kok Tuhan itu tidak mendengar doa? Orang kembali pesimis, bahkan banyak orang yang kembali meninggalkan Tuhan. Tapi kembali Tuhan memberikan jalan hidup,
Tuhan memberikan penguatan melalui Roh-Nya yang kudus, di mana dari zaman peristiwa yang merenggut nyawa banyak orang pada puluhan tahun yang lalu sampai kepada sebelum COVID ini, penyertaan Tuhan luar biasa. Bahkan sebenarnya pun, kalau kita renungkan secara mendalam dan secara khusus, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan sampai sekarang tidak pernah putus-putusnya. Memang benar ada peristiwa virus yang berbagai varian-varian yang dulu dia menjadi menjadi wabah yang merata, ya. Namun sekarang sudah menjadi turun, sudah menjadi seperti flu biasa, namun perlu juga diwaspadai karena flu yang satu ini walaupun dikatakan flu biasa, itu biasanya adalah dari jumlah orang yang rentan meninggal karena penyakit, karena akibatnya. Namun masih tetap harus waspada terhadap virus ini dan varian-varian. Namun yang saya katakan dari sana adalah berbicara mengenai kebangkitan Kristus itu memang nyata dan fakta sejarah. Bahkan dengan iman kita, saya pikir kita manusia ini diberikan Tuhan hikmat. Diberikan Tuhan hikmat untuk mencari Tuhan. Dan bukan hanya sekedar untuk mencari Tuhan. Tapi kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mana yang tidak pas, mana yang benar. Ini diberikan Tuhan juga kepada kita hikmat. Jadi tidak serta-merta ketika kita katakan kita ini percaya Yesus, ya, ketika kita katakan kita percaya Yesus, tidak menjadi satu serta-merta bagi kita. Yang kita terima adalah hal yang mulus. Yang kita terima adalah jalan yang licin yang bisa kita jalani. Namun yang ada adalah setiap jalan buntu ada jalan keluar. Karena penyertaan Yesus tidak putus-putusnya. Amin. Nah, kenapa itu? Karena itu adalah kebangkitan. Jadi ketika dalam sejarahnya Yesus berada di tengah-tengah dunia ini, namun pada masa sekarang Yesus sudah berada di surga. Dia di surga itu karena terangkat, dia terangkat sesudah kebangkitan, dan sesudah kebangkitan juga dia pernah bersama-sama dengan murid-murid. Kita boleh baca itu dalam firman Tuhan. Boleh lihat juga search dari YouTube. Film yang dibuat sesuai dengan fakta yang ada di dalam Alkitab yang akan menambah pertumbuhan iman. Jadi di sini dikatakan kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada pemberitaan Injil. Ya. Karena apa yang mau diberitakan? Yang diberitakan itu adalah kebangkitan Kristus. Maka mulai dari sana tadi start, ya, sesudah Masehi. Jadi sesudah Kristus bangkit dihitung sebagai tahun 1 Masehi sampai terus nanti kepada akhir zaman, tahun itu akan terus berjalan. Jadi kebangkitan Kristus menjadi titik berangkat orang percaya berjalan dalam perjalanan ke depan. Dan kita bukan hanya menaruh pengharapan pada Kristus ketika kita hidup, ya. Namun ketika kita hidup, kita percaya kepada Kristus, itu juga akan memberikan pengalaman kepada kita. Nanti kalau kita meninggalkan semua yang ada dalam dunia ini pun, maka kita juga yakin dan percaya kita juga ada dalam Kristus. Jadi ketika kita hidup, kita percaya kepada Kristus. Dan ketika kita sudah mati juga kita mati di dalam Kristus. Maka nanti pada saat Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati dari segala bangsa, dari segala kaum, suku, dan bahasa. Maka pada saat itu juga Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, adik-adikku sekalian, ketika sangkakala itu dibunyikan, Tuhan Yesus turun
dengan segala kemuliaannya, lalu memberikan penghakiman kepada dunia, maka orang-orang akan dibangkitkan, pertama sekali orang-orang yang benar. Lalu hidup orang-orang yang pada masa itu belum mati atau belum meninggal, dia masih hidup. Pada saat itu dia diubahkan dan sama-sama akan terangkat bersama dengan Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana tempat itu sekarang sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan iman percaya kita dan yang diberitakan oleh firman Tuhan. Ini semua bukan isapan jempol. Ini semua adalah berdasarkan fakta dan pertumbuhan iman. Ya, maka dikatakan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, kenapa? Karena manusia di dunia ini juga sampai sekarang ini masih ada yang belum percaya kepada keselamatan dalam Yesus. Tugas kita masih ada. Ya, tugas kita masih ada. Nah, firman Tuhan ini nanti diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai orang-orang boleh mengenal Yesus, mengangkat tangan mengatakan aku percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, dan bertekuk lutut di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka kesudahan dunia ini akan terjadi. Artinya apa? Saya, saudara, masih punya tugas untuk memberitakan kebangkitan Yesus yang adalah milik kita. Ya, kebangkitan Yesus ini adalah untukku. Untukku. Aku di antara saudara-saudara, aku bersama dengan saudara-saudara, itu menjadi kita. Jadi sebenarnya adalah keniscayaan, adalah sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang percaya yang juga akan memberitakan Injil kepada banyak orang. Saudara bisa perhatikan daerah ini masih Korintus dalam masa itu. Namun kita lihat sekarang Indonesia, kota kita, kota Belawan. Ya, kalau dari segi kondisi geografisnya, hampir rata-rata daerah-daerah orang yang tinggal di tepi laut adalah mempunyai model atau gaya hidup yang mirip-mirip. Ya, plus minus betilah, beda tipis. Ya, kalau orang-orang di Korintus ini pada masa itu mudah atau rentan mendapat pengaruh dari luar, maka di Belawan juga begitu. Di daerah-daerah tepi laut yang lain juga begitu. Saya pelayanan di Bagan Api-Api, pelayanan di daerah Pulau Halang, dan juga pernah ke arah Kubu dan juga daerah Panipahan, Sungai Berombang, ya, daerah-daerah yang di tepi laut, tepi sungai begitu, itu banyak sekali rentan mendapat pengaruh-pengaruh. Jadi kalau salah-salah kita memahami kebenaran firman Tuhan, bisa iman kita itu jadi mentok, jadi hang. Apalagi dalam situasi sekarang ini banyak hal yang berkecamuk. Dengan mulai membaiknya ekonomi, mulai banyak orang yang juga mengerti gadget, mulai juga orang nyaman dengan suasana ibadah di rumah. Tapi kalau di rumah dia bisa saja mengikuti ibadah 10 menit, 3 menit, atau mungkin sampai selesai. Tapi tidak jarang orang mengikuti ibadah online tidak selesai. Ya mungkin ikuti ibadah online 5 sampai 10 menit. Nanti pada saat sebelum khotbah dia mungkin cari lagi ke source yang lain. Atau mungkin dia chat hahahi dengan teman-temannya. Dia menganggap kan tidak ada yang mengawasi. Kalau dia datang di gereja, kebebasan itu sepertinya dirampas.
Tapi kalau di rumah dia bisa leluasa. Kalau ke gereja dia mau pergi gereja, ya dia upayakan paling sedikit harum-harum, aroma sabun mandilah, pakai baju yang rapi. Tapi kalau dia ibadah di rumah bisa sambil pakai selimut, ya, belum sikat gigi sudah menyanyi. Sekarang ini orang-orang akan menganggap hal seperti yang saya katakan seperti sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena hampir 2 tahun itu sudah terdidik, sudah tercampur baur. Yang benar dengan yang tidak benar. Menjadi sesuatu yang dijalankan. Ya. Yang benar dengan yang tidak benar dicampur aduk. Menjadi sesuatu yang dijalankan. Bersyukur kita kalau hati nurani kita ini masih dipelihara oleh Roh Kudus. Sehingga kita masih tahu ketidakbenaran. Tapi bagaimana saudara-saudara kalau seperti orang-orang yang di Korintus ini pada masa itu? Mereka mendapat pengajaran dengan berbagai pikiran. Mereka pakai logika mereka. Mereka tidak memakai hikmat yang diberikan Tuhan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Akhirnya mereka tercampur baur. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan amoral. Tidak ada lagi perbedaan di antara mereka, antara yang benar dengan yang salah. Yang benar dengan yang salah, mereka jalankan. Bahkan mereka lakukan seiringan kadang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, betapa susahnya kalau begitu kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Paulus kepada orang Korintus ini. Kita adalah orang yang paling malang. Dalam bahasa Bataknya. Kita majolma nadu mangol sian saluhut na jolma. Kitalah orang yang paling malang. Paling menyedihkan dalam hidup ini daripada seluruh manusia. Jadi kita harus bangkit dari sana. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus sudah menjadi satu perjuangan. Kita tinggalkan tempat penyembahan berhala ini. Sekarang ini ada banyak hal yang bukan hanya tempat-tempat penyembahan berhala yang bilanglah angker. Ya. Lalu saya melihat dalam zaman ini ada berhala-berhala modern. Kenapa saya katakan berhala modern? Penyembahan kepada berhala itu intinya adalah lari dari kepercayaan kepada Tuhan. Kamu bergeser daripada imanmu kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada ilah lain. Kepada ilah lain. Apapun itu ilah itu. Kamu percaya kepada ilah lain yang kamu anggap akan mampu memberikan kepadamu sesuatu yang lebih dari apa yang bisa kamu terima daripada Tuhan. Misalnya, kamu sekarang sudah lebih banyak menggantungkan diri kepada gadget. Apa-apa tanya gadget. Ya. Bahkan ada orang yang saya kenal, dia katakan, Boksu, aku besok kayaknya nggak bisa ikut. Kenapa ya? Aku tengok dari ini ada ramalan tentang hari kelahiran saya. Hari ini, tanggal ini, itu katanya nggak boleh pakai baju merah. Padahal nanti kan katanya wajib pakai baju merah. Wah, itulah. Sampai kepada hal yang seperti ini. Jadi dia menghalalkan itu. Dia lari daripada kepercayaan kepada Tuhan. Dan dia tinggal di dalam kepercayaan yang seperti ini. Ini berhala. Uang. Ada banyak orang yang stres. Ada banyak orang yang merosot imannya. Ada banyak orang yang karena ada keuntungan pada hari Minggu dirasa lebih banyak. Sehingga dia membuka toko. Dan untuk itu dia berjualan. Ada banyak. Sampai 1 tahun penuh dia tidak pernah
pergi beribadah. Kenapa? Karena selalu saja hari Minggu itu dia anggap lebih menguntungkan. Tapi ada juga teman saya, dan bukan hanya 1, 2, 3, bukan banyak. Ketika kami berkumpul dengan para pengusaha-pengusaha, ya katakanlah pengusaha-pengusaha mulai dari kelas kecil sampai kelas besar, yang modal mungkin puluhan juta sampai ada ratusan juta bahkan miliaran, yang memang bisa menutup usahanya pada hari Minggu, tapi dia bersaksi tidak kehilangan berkat Tuhan. Bahkan dia yakin apa yang harusnya dia terima pada hari Minggu itu, anggaplah misalnya dia terima keuntungan 100.000 pada hari Minggu kalau dia buka toko, dia percaya pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dia buka toko, Tuhan akan tambahkan nanti yang harusnya dia terima 100.000 pada hari Minggu ini akan ditambahkan Tuhan juga hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sampai kepada hari Sabtu, selain daripada yang harusnya akan menjadi keuntungan mereka pada hari Senin sampai hari Sabtu tersebut. Luar biasa kan iman seperti ini? Bahkan ada juga orang yang pernah bersaksi kepada saya dalam salah satu pelayanan, dia katakan begini, pendeta, moluau mengaliu pilia Tuhani, sarupa sahira nama cuci dompet tu doa. Sonari hulean, sogo ision ni Tuhani dong se dompeti, jadi dak ya au marhaurangan. Dia katakan, Pak Pendeta, kalau saya memberikan persembahan untuk Tuhan, itu pengalaman saya seperti saya sedang mencuci dompet. Jadi saya cuci dompet saya itu, saya bersih, saya rapikan. Nanti Tuhan isi lagi dompet itu. Sehingga saya walaupun memberikan persembahan, tapi saya tidak berkekurangan. Ini adalah iman orang percaya. Tergantung kita merefleksikan iman ini dalam tahap iman yang rendah atau dalam tahap yang besar. Tapi saya mau katakan, apabila imanmu ada sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memerintahkan gunung ini berpindah dari sini ke tempat sana. Berarti sekarang ini kita belum mempunyai iman sebesar biji sesawi, tapi menjamin juga bahwa hidup kita berdasarkan iman yang sepersejuta biji sesawi pun itu tidak akan mengecewakan. Tuhan yang menjanjikan dia memberkati engkau, itu terus yang akan memberkati engkau dengan kuasa kebangkitannya. Terima kebangkitannya, terima kebenarannya, terima berkatnya itu dalam hidupmu. Maka itu yang akan memberikan kepadamu hal yang di luar jangkauan pikiranmu memberkati hidupmu. Amin. Amin. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Memang jika engkau bandingkan hidupmu dengan orang lain, bisa saja tidak sama seperti yang mereka miliki. Tapi jika engkau beritahukan, ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan, saya yakin percaya bukan hanya manusia yang bertepuk tangan mengeluh-elukan nama Tuhan karena engkau sudah menyaksikan Tuhan dalam hidupmu, tetapi malaikat di surga juga memuji Tuhan karena engkau sudah bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi berawal daripada kepercayaan kepada Tuhan Yesus, di mana dia sudah bangkit. Dan itulah yang saya hari ini beritakan kepada saudara-saudara. Terimalah satu pengakuan iman ini. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia bangkit untukku. Dia bangkit untukku. Aku ada di antara dan bersama dengan kita semua. Maka dia juga bangkit untuk kita. Selamat Paskah. Sukacita hari ini terus melimpahi hidupmu.
bahkan berkelanjutan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kepada kami kuasa dari kebangkitan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus terus dan menerus dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam hati kami setiap hari, setiap saat. Berkati semua yang mendengar firman-Mu ini diberitakan. Bukan hanya sekedar kata-kata kepintaran manusia, tapi biarlah firman-Mu ini dimeteraikan dalam hidup kami, sehingga kami beroleh kasih dan sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Paskah untuk kita.